Assalamualaikum Bun, kalau mau sholawat apa harus bertawasul dulu? Kalau enggak gimana Bun? Oke, ya. Ini penjelasannya akan saya kaitkan dengan hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya dia memulai dengan memuji dan menyanjung Allah. Kemudian dia bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu baru dia berdoa sesukanya. Hadis riwayat Ahmad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di sesi Q&A ya. Nanti coba akan saya buat playlist di channel saya, di akun saya, supaya teman-teman kalau misalnya ingin menontonnya tinggal buka playlist saya aja ya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputaran sholawat ya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, saya mau menjelaskan perihal satu hal yang sering sekali ditanyakan, masalah grup UCR Umat Cinta Rasulullah yang saya bentuk di bulan Oktober kalau nggak salah 2019, yang sudah berjalan sekian bulan. Anggotanya sudah cukup banyak, yang keluar juga sudah cukup banyak juga. Terus kenapa banyak sekali testimoni? Itulah cerita real beliau-beliau semuanya yang sudah mendawamkan sholawat, yang didoakan oleh orang-orang banyak ya. Terus ada juga teman-teman mempertanyakan kenapa nggak menambah keanggotaan. Satu ya, saya bekerja seorang diri, saya menghandle channel saya sendirian ya. Saya belum punya asisten, saya belum punya tim editing, saya melakukan syuting kayak gini saya sendirian, saya edit sendirian, saya upload sendiri gitu ya. Saya masih membimbing UCR 3 grup ya, UCR 1, UCR 2, UCR 3, saya sendirian. Kadang saya seminggu sekali dulu kalau misalnya kesibukan saya nggak terlalu banyak, saya seminggu 2 kali upload materi kajian, saya susun materi kajian sendirian, saya upload sendiri ya. Tapi pada saat saya lagi ada kesibukan seperti ini ya, lagi ada permasalahan, kadang itu saya sampai 2 minggu saya baru upload materi kajian ya. Itu semua karena apa? Keterbatasan waktu saya, keterbatasan tenaga saya. Saya pagi dari jam 8 sampai jam 4 saya kerja di kantor ya. Saya pulang, saya punya keluarga. Setelah itu saya juga masih punya tanggung jawab terhadap roh saya nggak boleh meninggalkan ibadah saya, itu yang paling penting dalam hidup saya, saran saya. Terus setelah itu saya mesti jawabin pertanyaan juga di kolom komentar. Itu juga membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Kalau teman-teman mau tahu, mata minus saya dulunya nggak sampai 2. Tapi semenjak saya punya grup UCR itu, karena saya intens menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman UCR itu, mata saya minusnya naik ya. Naik sekarang 2. Bukan sekarang ya. Mungkin setahun terakhir itu bukan setahun terakhir ya. Berapa sini kacamata ini umurnya berapa? 6 bulan ya, 6 bulanan lah ya, itu naik gitu 2, cepat dari 1 ke 2 itu cepat banget. Nah sekarang ini lebih parah lagi dan saya belum ada keberanian untuk untuk periksa karena pasti nambah lagi gitu ya. Nah saya berharap sih teman-teman bisa memahami kondisi saya. Ini bukan masalah bukan masalah grupnya WA, kalau Telegram lebih banyak menampung umat, bukan masalah itu. Tetapi menghadapi umat ini ternyata nggak mudah ya. Umat ini rata-rata dengan permasalahan hidup beliau-beliau, ada yang hutangnya miliaran, ada yang ditipu, ada yang suaminya selingkuh, ada yang anaknya bandel, ada yang macam-macam gitu. Datang ke sama saya itu macam-macam, ribuan orang datang sama saya, dan dari berbagai macam sifat dan karakter. Banyak sekali yang tidak sabaran ya. Baru chatnya saya nggak balas 2 hari udah miss call. Nah itu saya paling benci itu kayak begitu. Tapi kalau teman-teman yang sudah paham kondisi saya, bahkan ada yang sampai 2 bulan chatnya di WhatsApp itu baru saya balas. Beliau sabar karena beliau tahu kondisi saya. Ada yang seperti itu. Tapi nggak sedikit juga yang nggak sabaran gitu. Ada juga yang di dalam grup lagi bahas kajian tentang riba. Saya kasih pengertian.
Jangan kasih makan anak dari harta riba, jangan kasih makan anak dari uang pinjol. Kasihan anak, karena apa? Jatuhnya itu nanti di dalam dagingnya, di dalam darahnya mengalir makanan-makanan haram ya, dari riba itu tadi. Tapi ngotot nggak mau tahu. Ngotot, akhirnya apa? Bertahan di grup, ternyata bertahannya di grup itu bukan untuk introspeksi diri, bukan untuk muhasabah, bukan untuk cari ilmu, tapi untuk mencari celah. Begitu dapat celahnya, ada anggota grup saya yang beliau cerita ya, sharing tentang keluarganya, katanya grup ini grup gosip gitu ya, bikin status. Nah itu hasad, itu penyakit hati. Jadi karena banyaknya problematika seperti itu, yang saya sendiri, saya seorang diri, saya juga punya permasalahan hidup. Setiap hari didatangin orang-orang punya masalah ya, saya didatangin orang-orang bermasalah semua ya. Dan itu memerlukan waktu saya, itu luar biasa. Saya harus ekstra sabar. Kalau saya nggak ekstra sabar, saya udah nggak tahu bagaimana. Dan itulah kenapa saya belum mampu untuk menambah lagi keanggotaan grup UJR. Bukan karena masalah kuota di dalam grup WhatsApp tidak bisa menampung banyak, bukan. Saya mau tambah 200 per grup pun masih bisa. Cuma masalahnya kemampuan tenaga saya nggak bisa. Karena teman-teman UCR yang sekarang ada saja itu ya, yang sudah sekian bulan saya tertibkan saja itu, masih banyak yang nggak sabaran. Sudah dihimbau, saya suka tulis story WhatsApp, jangan japri saya sedang tutup bimbingan japri. Masih dijapriin loh. Karena apa? Beliau-beliau semuanya memikirkan permasalahan beliau saja, memikirkan diri beliau saja, nggak memikirkan saya gitu. Beliau-beliau semuanya nggak mau tahu dengan kehidupan saya, nggak mau tahu dengan urusan saya gitu. Ada yang seperti itu, meskipun nggak sedikit juga yang tertib. Nah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh sahabat UCR yang memahami kondisi saya ini. Saya dengan segala keterbatasan saya, teman-teman, saya kerja seorang diri. Jadi kemarin ada yang sempat komentarnya sedikit mengatur saya, kan bisa digaji, bayar asisten kan bisa. Sekarang gini ya, saya kasih tahu sobat winner semuanya. Coba tanya YouTuber dimanapun, dengan subscriber seperti saya, dengan viewer yang saya sekali upload, yang nonton paling 1000-2000, berapa gajinya sih gitu? Berapa sih? Ya, saya sudah sangat syukur dengan gaji segini, tapi kalau untuk saat ini dibagi untuk bayar asisten ya, belum bisa. Emang ada, ayo kalau misalnya ada yang mau jadi asisten saya ya, yang tinggalnya di kota Semarang, saya gaji 200.000 sebulan, mau apa enggak? Ya, setiap hari jawabin pertanyaan umat, mau apa enggak? Gitu ya. Saya rasa nggak ada yang mau. Tapi karena saya belum mampu, itulah tadi saya menutup dulu sementara waktu. Ada tadi komen yang bagus mendoakan saya doakan Umi semoga bisa menambah usia. Amin, saya aminkan. Artinya apa sih? Didoakan sehat, mata saya didoakan sehat, tenaga saya didoakan sehat gitu. Saya justru mengharapkan doa-doa dari teman-teman semuanya gitu ya. Mohon maaf ini agak panjang ya, karena terlalu banyak ini suara-suara umat yang seolah-olah saya nggak mau nerima. Bukan saya nggak mau nerima, saya mau sekali kalau bisa banyak umat saya rangkul. Tapi masalahnya gini loh, kenapa sih orang lain bisa ngerangkul banyak? Karena umat-umat itu tidak datang dengan permasalahan yang utang-utang, tiap hari utang dan utang gitu. Dan rata-rata orang yang punya masalah utang, orang yang nggak sabaran. Nanti coba lihat pertanyaannya, kenapa ya saya sudah sholawat sekian lama kok nggak diijabah? Nah itu orang-orang seperti itu banyak sekali. Bayangkan teman-teman, jadi saya sehari itu nggak kurang dari 500 orang datang sama saya menanyakan hal-hal yang terkait dengan kehidupan, masalah-masalah beliau semuanya. Itu luar biasa loh teman-teman, luar biasa. Sementara saya punya kerjaan ya, saya harus tanggung jawab sama pekerjaan saya menggaji saya ya. Jadi penjelasan saya itu kenapa saya masih belum menambah, lebih ke situ ya. Dan kebanyakan teman-teman semuanya itu rata-rata apa ya, dengerin kayak gini, penjelasan saya gini aja males. Di UCR saja itu saya buat materi kajian 2 minggu sekali atau seminggu sekali aja, ada loh orang yang males. Ada sampai sekarang masih stay di dalam grup saya itu, nggak tahu nyimak audio kajian, nggak pernah mengaminkan doa, nggak pernah ikut riado, nggak tahu di dalam grup itu tujuannya apa, nggak tahu. Tapi masih di dalam grup, saya nggak tahu juga tujuannya apa di dalam grup. Jadi itulah umat dengan berbagai macam karakter itu, saya belum mampu teman-teman. Jadi saya mohon maaf gitu, mohon pengertiannya, saya belum mampu. Doakan aja yang terbaik untuk saya ya. Mohon maaf durasinya video ini agak panjang di awal, karena kalau nggak gitu nggak didengerin. Oke, sekarang kita akan membahas masalah teman-teman semuanya yang pertanyakan seputar amalan sholawat. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang pertama kita mulai dari Mbak Rara Rere. Assalamualaikum Bun, kalau mau sholawat apa harus bertawasul dulu? Kalau enggak gimana Bun? Oke ya, ini penjelasannya akan saya kaitkan dengan hadis ya.
Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya dia memulai dengan memuji dan menyanjung Allah. Kemudian dia bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu baru dia berdoa sesukanya. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Pertanyaan Mbak Rere tadi itu, apakah kita harus bertawasul dulu untuk bersolawat? Gini, sedangkan solawat sendiri itu adalah bentuk tawasul kita kepada Rob kita, ya. Bentuk tawasul kita salah satunya adalah dengan bersolawat kepada Rasul kita, ya. Karena apa? Karena Rasul itu adalah makhluk termulia, hamba termulia pilihan Allah. Jadi kita bisa pergunakan nama beliau untuk bertawasul kepada Rob kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawabannya tidak harus, karena apa? Solawat sendiri itu adalah bentuk tawasul kita kepada Rob kita, ya. Berbicara mengenai tawasul, mana dalil yang membolehkan kita bertawasul? Ada dalam surah Al-Maidah ayat ke-35, ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah perantara. Perantara itu apa? Wasilah, ya. Jadi carilah perantara untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi kita bertawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh atau dengan orang-orang soleh. Nah, itu boleh, diperbolehkan, ya. Salah satunya adalah dengan bersolawat. Jadi kita itu umumnya manusia pasti kan minta sama Allah bermunajat. Sebelum kita bermunajat kepada Allah, kita bertawasul dulu. Kita tawasul mau pakai apa? Kita tawasul mau pakai amal soleh kita. Kita punya nggak amal soleh? Oh, kalau kayak saya ini, Wiwi ini fakir ilmu, ya, minim sekali amal solehnya. Saya bertawasul menggunakan namanya Rasulullah. Saya bertawasul dengan solawat. Jadi sebelum saya bermunajat kepada Allah, saya bertawasul dulu dengan solawat. Saya baca solawat 11 kali, misal nih, baca solawat munjiat 11 kali, itu bentuk tawasul saya. Setelah saya bersolawat munjiat 11 kali, saya baru bermunajat kepada Allah. Seperti itu, ya. Jadi penjelasan seperti itu ya Mbak Rere, ya. Semoga didengarkan oleh yang lain, jadi nggak diulang-ulang lagi pertanyaannya. Terus selanjutnya dari Aulia Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya mempunyai hutang 15 juta. Solawat apa aja yang harus saya baca dan berapa kali saya harus baca? Mau hutang 15 juta, mau hutang 15 miliar, mau hutang 15 triliun. Solawat apa? Semua solawat baik. Berapa kali dibaca? Berapa aja, sebanyak-banyaknya. Ya, di mana dalilnya sebanyak-banyaknya? Ya, dalam sebuah riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa kali saya harus bersolawat kepada engkau? Bagaimana jika saya pergunakan 1/4 dari waktu saya berdoa untuk bersolawat kepada engkau? Rasulullah menjawab, bagus, lebih banyak lebih bagus, ya. Artinya lebih dari 1/4 tadi lebih bagus. Terus para sahabat tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, jika seperti itu saya pakai 3/4 dari waktu doa saya untuk bersolawat kepada yang bagus, lebih banyak lebih bagus. Kalau seperti itu saya pergunakan setengah waktu berdoa saya untuk bersolawat kepadamu, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab lagi, bagus, lebih banyak lebih bagus. Kalau seperti itu saya pergunakan seluruh waktu doa saya untuk bersolawat kepada engkau, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, bagus. Kalau seperti itu, insya Allah Allah akan cukupkan kebutuhanmu, Allah akan angkat derajatmu, Allah akan ampuni dosamu dan kabulkan seluruh hajatmu. Itulah dalil kenapa kita memperbanyak solawat. Jadi untuk pertanyaan Mbak Aulia Alif tadi, saya jawab, semua solawat bagus dan sebanyak-banyaknya semampu kita asal istiqomah, ya. Apa itu istiqomah? Nanti tanya lagi. Istiqomah itu amalan yang dilakukan terus-menerus, continue, ya. Nggak gampang bosen. Ntar baru 2 minggu bosen, baru sebulan bosen, ya. Sebulan awal 10.000 kali menggebu-gebu pengen dapat seperti yang tetangga dapat. Ntar baru sebulan bosen, turun jadi 1.000, turun 100, turun 100. Ntar lama-lama nggak melakukan. Itu namanya nggak istiqomah, ya. Jadi yang penting istiqomah. Oke, yang selanjutnya dari Meisha, Umi, semoga grupnya kalau udah penuh nanti ditambah ya Aku mau masuk grup Umi. Nah, ini bagus karena apa? Mendoakan saya, nggak memaksa saya. Ya, beliau paham, beliau bagus nih mendoakan. Makasih doanya ya Mbak, doakan yang terbaik. Saya pasti bilang gitu. Doakan yang terbaik, insya Allah saya pasti akan tambah, ya. Untuk yang antre dari Maret sampai dengan bulan Mei, insya Allah saya akan masukkan ke grup, ya. Yang Juni saya nggak janji. Untuk saat ini ya, saya nggak tahu kalau nanti. Dari Nuran Nur, Assalamualaikum Bunda, kalau lagi halangan boleh nggak dalam hati? Ini dalam hati apa? Dalam hati ini apa? Nahan ini perasaan. Maksudnya solawat nih ya. Boleh. Solawat mau pakai sir boleh ya, sir itu pelan. Nah, dalam hati boleh. Jahar boleh, jahar dikuatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
ya, satu RT dengar boleh. Atau sir pelan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang dengar cuma telinga kita, boleh. Dalam hati boleh, ya. Jadi boleh. Ini pertanyaannya dikaitkan, kalau lagi halangan bisa nggak dalam hati, ya? Lagi halangan jahar pun boleh, suaranya kencang, lagi halangan boleh, nggak apa-apa. Dianggap riak nggak apa-apa, ya. Satu-satunya amalan yang diterima walaupun riak sekalipun itu sholawat. Kalau bersedekah riak mungkin nggak diterima, tapi kalau sholawat riak tetap diterima. Oke, selanjutnya dari QWQ ya. Ini pertanyaannya berulang-ulang kali. Tolong didengerin ya. Assalamualaikum, mau tanya Umi, kalau sholawat munjiat belum bisa hafal, boleh enggak sholawatnya baca? Boleh, saya bilang boleh. Baca apa? Lewat mana buku? Boleh. Lewat internet? Boleh. Tulis sendiri? Boleh, silakan. Dari Mbak Puji Astuti. Assalamualaikum Umi, kenalkan saya Ibu Puji dari Boyolali. Saya mau minta cara doa lunas hutang Umi. Saya setiap malam baca sholawat Jibril 10.000 Umi, tapi belum ada tanda-tanda. Nah ini dia nih, ini nih, saya sampaikan terus sama teman-teman semua, jangan pernah ada kata-kata tanda-tanda di antara kita, jangan ya. Jangan selalu bertanya, belum ada tanda-tanda diijabah sama Allah. Dari mana tahu belum ada tanda-tanda diijabah? Ya, utang berapa tuh? Utang misalnya 20 juta, minta sama ya Allah tiap malam nih 2 bulan nih. Ya Rob, utangku 20 juta lunaskan ya Allah. Ya Allah lunaskan ya Allah. Ya Allah lunaskan ya Allah. Saya pakai wasilah sholawat Jibril 10 kali, ya Allah lunaskan ya Allah. Ternyata 2 bulan, ternyata 1 tahun utangnya belum lunas. Apakah itu merupakan Allah nggak ijabah doa kita? Apakah itu tanda-tanda Allah tidak ijabah doa kita? Dari mana tahu doa kita nggak dijabah? Dari mana tahu? Bagaimana kalau misalnya Allah ijabah dalam bentuk kesehatan? Mungkin, naudzubillah ya, mohon maaf, misalnya kita berdoa minta 20 juta, Allah ijabah dalam bentuk kesehatan. Yang tadinya kita harus sakit ya, tapi Allah ganti. Yang tadinya 20 juta kita minta, oke Wiwin, kamu minta 20 juta, tak kasih kamu kesehatan. Tadinya harusnya bulan ini, Juni 2020, kamu harusnya sakit ngabisin duit 30 juta. Ya, dari doamu yang tadi tak konversikan ke situ, tak kabulkannya ke situ. Emang kita tahu doa kita nggak dijabah. Jadi jangan berburuk sangka. Saya selalu ajarkan di dalam channel saya, berbaik sangka kepada Rabb kita. Oh mungkin Allah belum lunaskan hutangku, tapi Allah jaga kesehatanku sampai sekarang. Aku sehat, aku nggak kena COVID-19, ya, aku nggak kena corona. Alhamdulillah. Gimana saudara-saudara kita yang kena corona, kan gitu kan? Ya, harusnya pola pikirnya ke situ ya Bu Puji ya. Jadi jangan pernah bosan. Pokoknya itu 10.000 tadi diistiqomahkan terus. Jangan pernah punya pikiran, kenapa belum ada tanda-tanda? Nah, dari mana tahu belum ada tanda-tanda? Emang Ibu tahu misalnya keluar tiba-tiba harusnya celaka nggak jadi celaka? Kan kita nggak tahu. Ini kan? Mungkin sebab sholawat kita yang 10.000 tadi harusnya kita mungkin keluar ditabrak mobil terus nggak jadi, Allah selamatkan, ya kan? Kita minta 10 juta tapi Allah selamatkan dari kecelakaan maut. Bisa jadi seperti itu. Jadi pola pikirnya diubah. Pola pikirnya diubah supaya apa? Ridhonya Allah itu untuk kita tuh enak turunnya gitu. Allah makin ridho, Allah makin sayang sama kita. Jadi jangan pernah mengukur Allah itu hanya dari materi-materi duniawi aja. Oke, selanjutnya dari Gias Jai. Assalamualaikum Umi, mau tanya. Kan kalau di kamar pakai celana pendek itu kalau gimana Umi? Biasanya kan kalau lagi santai mau tidur gitu kan sambil sholawatan itu pakai celana pendek akunya Umi. Oke, pakai celana gemes ya. Ya oke lah, saya juga sama kalau tidur di kamar juga kadang ya celana pendek, namanya orang tidur di dalam kamar nggak ada yang lihat ya. Oke, bersolawat itu salah satu bentuk amal soleh. Yang kita sampaikan sholawat ini adalah makhluk termulia ya, manusia termulia. Dia adalah rasulnya kita. Sudah sepatutnya ketika kita melakukan sholawat, melakukan amal soleh sholawat tadi itu, kita melakukannya dengan penuh kesopanan, dengan penuh adab yang baik. Salah satunya adalah dengan menutup aurat. Walaupun meskipun nggak pakai hijab utuh, nggak pakai lengan yang panjang sekali, nggak pakai baju syar'i, setidaknya pakailah pakaian-pakaian yang sopan ketika kita menyampaikan salam kita kepada Rasul kita. Itu jawaban saya seperti itu. Memang tidak ada larangan secara tegas sendiri larang gitu, tapi setidaknya kesopanan ya, ada kesopanan kita ketika kita melakukan amal soleh, ketika kita bertawasul menggunakan nama kita ini sedang bertawasul menggunakan namanya Rasulullah. Sudah sebaiknya kita pakai pakaian-pakaian yang sopan gitu. Terus dari Mbak Yuyun Sogia, Assalamualaikum Umi,
Kalau bersolawat munjiat harus satu hajat apa boleh beberapa hajat? Boleh beberapa hajat, silakan. Solawat itu tadi tawasul kita kepada Allah. Bermunajatnya boleh, minta apa aja boleh, silakan. Hajatnya saya pengen mobil, saya pengen rumah, saya pengen duit banyak, saya pengen hutang lunas, saya pengen naik haji, saya pengen berangkatin umrah orang tua saya, boleh, silakan. Dari Risyana, tapi Umi, saya mohon maaf, saya sedang mendapatkan sholat malam dan sholawat sudah mau 2 bulan ini, mau hitung-hitungan nih teman-teman ya. Terus Umi setiap sedang wirid selalu terlihat rumah mewah tingkat dan 2 mobil berwarna hitam putih yang masih sangat bagus. Apakah itu artinya? Umi maaf sebelumnya, Umi memang saya mendapatkan sholawat, saya ingin sekali memiliki rumah. Oke, Mbak Risyana, mempergunakan sholawat sebagai tawasul kita sebelum kita bermunajat kepada Allah mohon rumah tadi itu boleh. Tetapi selalu saya katakan, sholawatlah dengan benar, sholawat karena perintah Allah, sholawat karena memang kita sadari bahwa sholawat ini perintah Allah, bukan karena saya sholawat ini karena saya punya mobil gitu, enggak gitu. Jadi pisahkan dulu sholawatnya, luruskan dulu karena Allah Ta'ala ya. Sholawatnya udah selesai saya mau sholawat 10.000 kali, udah selesai nih karena Allah Ta'ala. Setelah itu saya bermunajat, ya Rob, hamba mohon kepadamu ya Rob, dari keberkahan sholawat 10.000 yang hamba baca kepada Rasulullah SAW karena engkau ya Rob, hamba bermohon kepadamu ya Rob, berikanlah keridhoanmu untuk hamba melalui tawasul hamba, melalui wasilah sholawat tadi itu. Hamba mohon kepadamu ya Rob, kabulkanlah hajat hamba ingin agar engkau perkenankan hamba punya mobil warna putih, warna hitam, warna coklat, abu-abu, pink, kuning. Hamba mohon kepadamu ya Rob, ijabahlah, ridhoilah keinginan hamba, mudahkanlah hamba untuk bisa memiliki mobil tersebut karena hamba ingin pergunakan itu untuk ke majelis taklim ya Rob. Itu caranya ya. Jadi boleh bertawasul, itu boleh menggunakan, tapi jangan pada saat baca sholawat yang teringat itu yang kita hadirkan di kepala kita bukan rasulnya tapi mobilnya, jangan. Yang kita hadirkan rumahnya, jangan, bukan seperti itu. Yang kita hadirkan harus apa? Kita itu sholawat itu sedang berusaha menghadirkan Rasulullah, seolah-olah Rasulullah itu di hadapan kita, seolah-olah Rasulullah itu melihat kita, menjawab salam kita ya. Harusnya seperti itu sholawat yang benar. Nah, saya sampaikan lagi satu hadisnya, bentar. Tiada doa kecuali terdapat hijab di antara langit dan bumi hingga bersolawat kepadaku, maka apabila dibacakan sholawat Nabi terbukalah hijab itu. Terus ada lagi atau hadis disampaikan bahwa ketika malaikat menyampaikan salawat salam kita kepada Rasul ya, Allah akan kembalikan ruh beliau kepada jasad beliau dan menjawab salam kita. Jadi ketika kita bersolawat, kita mencoba menghadirkan seolah-olah Rasulullah itu ada di hadapan kita, sedang mendengarkan salawat serta salam kita kepada beliau. Jadi untuk Mbak Risyana tadi, jangan ketika bersolawat yang muncul tuh mobil, rumah, jangan seperti itu. Usahakan seolah-olah Rasulullah itu hadir di hadapan kita. Makanya tadi untuk pertanyaan dari yang pakai celana pendek, nah kalau bisa itu pakainya celana panjang yang tertutup, karena apa? Kita sedang berusaha menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita, di hadapan kita gitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Saya mohon maaf sekali, ini videonya cukup panjang sekali, jadi saya nggak biasanya membuat video lebih dari 15 menit, ini sampai 22 menit. Saya mohon maaf sekali. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya kita akan bahas di video Q&A yang selanjutnya. Silakan disampaikan di kolom komentar. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.